Kembali di kabar siang, pemirsa, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat bersama Mendikbudristek RI Nadiem Makarim mengenai permasalahan UKT. Dalam rapat, Nadiem menyampaikan kenaikan UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Yang artinya kenaikan UKT akan dikategorikan sesuai dengan kemampuan atau kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa. Nadiem menegaskan peraturan UKT baru ini hanya berlaku bagi mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah menjalani kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Dalam rapat dengar pendapat, sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mempertanyakan naiknya biaya UKT secara serentak di hampir semua kampus. DPR mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mencabut dan merevisi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi dasar aturan batas atas biaya UKT. Jadi memang ketika isu ini muncul kemarin atau minggu lalu, itu kita menerima BEM seluruh Indonesia, kami juga kaget gitu. Kenapa ini serentak gitu? Serentak dan di beberapa perguruan tinggi, dan mereka juga menjelaskan gitu bahwa ini memang mereka menyampaikan, menyuarakan ini untuk mahasiswa yang angkatan yang baru yang akan masuk gitu, mahasiswa baru. Nah, saya kira identifikasi ini yang perlu kita lakukan gitu. Karena tadi penjelasan normatif itu tadi seperti pimpinan katakan itu semua baik-baik saja gitu. Tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan ini yang mungkin tidak seperti yang dijelaskan itu gitu. Yang pertama tentu saja saya sampaikan sangat tidak setuju bahwa pendidikan tinggi itu dianggap urusan tersier ya. Apalagi yang menyampaikan adalah pejabat dari Kementerian Dikti ya, perguruan tinggi. Ini saya rasa sangat kurang mendidik bagi masyarakat. Seolah-olah kuliah itu tidak penting gitu ya. Bagaimana bisa ini disampaikan kepada masyarakat sampai dipublikasikan. Nah, ini saya rasa perlu dikoreksi dan saya lihat di sini yang menyatakan tidak hadir ini. Kenapa ini? Kalau memang masih ada problem, Pak Menteri, Bu Sekjen, tolong disampaikan ke kami. Kenapa? Karena bagi saya, mandatori itu harga mati menurut saya. Kami ini semua kepingin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kemendikbudristek. Karena ini mandatori. Enggak boleh tidak. Mahalnya UKT menurut saya, dan negara enggak bisa membayarkan itu juga karena kementerian nggak dikasih uang yang banyak, gitu loh. Karena misalnya kewenangannya menurut saya harus betul-betul kita pastikan. Nggak bisa kita berhenti, itu nggak bisa. Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIPP ini masuk belanja bansos. Nah, ini kan bahaya. Karena kenaikan UKT ini terjadi di semua kampus. Itu artinya semua kampus memaknai Permen Nomor 2 Tahun 2024 memberi peluang untuk mereka menaikkan. Karena itu kita minta dalam forum yang baik ini Pak Menteri untuk mempertimbangkan adanya revisi terkait dengan Permen Nomor 2 Tahun 2024. Terima kasih. Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji mengevaluasi kenaikan UKT yang tidak wajar di seluruh kampus dalam waktu dekat. Nadiem juga mengklaim melindungi mahasiswa yang mengkritik kampus agar tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan. Pertama, kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu yang akan pertama kami evaluasi. Kedua, kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik.
Ketiga, untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib, untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah hak mahasiswa untuk protes, untuk mengkritik, dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi ini penting sekali. Saya minta kepada mahasiswa dan orang-orang tua jangan takut untuk datang langsung ke kampusnya masing-masing mengklarifikasi status posisi kemampuan ekonominya. Kalau sudah dikategorikan di atas 1 dan 2, padahal sesungguhnya mereka pada posisi 1 dan 2 dalam kategori UKT ini, minta klarifikasi, dan saya minta semua kampus bisa memfasilitasi melalui supervisi dari pihak Kemendikbud.